warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak angkatan 8 dari Kabupaten Bengkulu Selatan akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 coaching dalam supervisi akademik terdiri dari observer, coach, dan coaching. Bersama saya, Eprianti dari SD Negeri 14 Bengkulu Selatan. Dan saya Istiqomar dari SMP Negeri 1 Bengkulu Selatan. Dan saya Nur Hafifah Febriani dari SMP 15 Bengkulu Selatan. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Isti. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Yanti. Apa kabarnya, Bu Isti? Alhamdulillah sehat. Ibu Yanti apa kabar? Alhamdulillah, kabarnya baik. Oh ya, Bu Isti, nanti akan melaksanakan coaching hari ini, benar Ibu? Ya benar Bu, rencananya sore nanti saya akan melakukan coaching. Nah, sebelum Ibu melaksanakan proses coaching, pada sore hari ini ada sedikit yang akan saya bicarakan. Boleh Ibu? Iya boleh, silakan Bu. Nah, nanti pada saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rutin penilaian. Apakah nanti sudah sesuai dengan alur tirta, apa belum? Apakah Ibu sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachee sesuai dengan kata kunci yang disampaikan? Kemudian nanti juga jangan lupa disesuaikan dengan prinsip coaching, yaitu diantaranya kemitraan, kemudian proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Namun sebelum coaching kita mulai ini, saya sedikit ada yang mau ditanyakan dulu, Bu Isti. Boleh? Ya, boleh, silakan Bu. Baik Bu Isti, yang pertama yang ingin saya tanyakan yaitu kompetensi apa yang ingin Ibu kembangkan pada proses coaching ini? Iya. Pada proses coaching ini kompetensi yang ingin saya kembangkan diantaranya yang pertama adalah kehadiran penuh, yaitu present. Nah, di situ selain kehadiran penuh, saya juga akan menerapkan kompetensi mendengarkan secara aktif. Nah, selain itu juga akan memunculkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Seperti itu, Bu. Oh iya, bagus sekali tuh Bu Isti. Nah, dari ketiga prinsip coaching itu tadi, menurut Bu Isti, mana yang lebih spesifik yang akan Ibu kembangkan? Iya, di sini yang lebih spesifik saya tekankan atau saya kembangkan itu adalah mendengarkan secara aktif. Nah, dengan mendengarkan secara aktif, maka akan muncullah pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tadi. Nah, kalau Ibu ingin mengembangkan mendengar secara aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot itu tadi, kira-kira indikator ketercapaian itu seperti apa yang Ibu Isti inginkan? Iya, indikator yang ingin saya capai, yang ingin dicapai itu di sini si coachee. Nah, coachee itu dapat menemukan solusinya sendiri seperti itu. Oh iya, bagus sekali. Berarti dengan indikator itu nanti si coachee akan menemukan solusi dari permasalahannya ya Bu Isti. Iya. Nah, Bu Isti, baiklah. Nanti Bu Isti akan melakukan coaching bersama si coachingnya. Nah, nanti setelah proses coaching kita akan mengobrol lagi ya Bu Isti. Iya Bu. Baik, sekarang silakan Bu Isti melaksanakan coaching dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bu Nur Hafifah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Isti, apa kabar Bu Isti? Alhamdulillah, kabar baik. Ibu Nur Hafifah sendiri apa kabarnya Bu? Kurang baik sebenarnya Bu. Saya ini ada yang menjadi pikiran. Nah, apa itu Ibu? Apa yang sedang Ibu pikirkan? Apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah Ibu ada waktu sekarang? Ya, saya ada waktu, kebetulan jam mengajar saya sudah habis dan sekarang sedang santai. Silahkan kalau ingin bercerita biar perasaan Ibu plong. Terima kasih banyak Bu. Saya ini mau curhat Bu Iya, sebenarnya. curhat apa Bu? Tapi membutuhkan waktu yang mungkin agak lama, nggak apa-apa ya Bu ya? Oh, nggak apa-apa. Jam ngajar saya sudah habis Bu. Wah, terima kasih sekali Bu. Sebenarnya saya ini punya masalah Bu, ada yang menjadi pikiran saya. Saya bingung sebenarnya mau mulai dari mana. Oh, santai saja Bu, nggak usah
juga plong seperti itu Ya. Bu. Silahkan diungkapkan aja unek-uneknya seperti itu. Jadi gini kan Bu, di sekolah Mm-mm. saya itu kan baru tahun ini menerapkan kurikulum merdeka. Jadi Mm. kami guru di sekolah itu sebenarnya masih bingung Bu, bagaimana implementasi kurikulum merdeka itu, bagaimana teknik penilaiannya, bagaimana cara membuat modul ajar. Pokoknya semua hal yang terkait dengan implementasi kurikulum merdeka itu sama sekali saya itu belum memahami. Begitu juga dengan rekan-rekan saya di sekolah Bu, bingung semua kami Bu sebenarnya Bu. Iya. Jadi bingung dalam penerapan pembelajarannya ya di kurikulum merdeka. Coba lanjut ceritakan lagi aja Bu. Sebenarnya saya khawatir Bu. Mm. Sebenarnya hal yang saya rasakan ini bukan saya saja sebenarnya. Rekan-rekan saya juga bingung juga Bu. Bagaimana katanya kurikulum merdeka itu untuk memenuhi kebutuhan belajar murid. Nah, Ya. kami sendiri nggak tahu apa itu pembelajaran berdiferensiasi. Diferensiasi konten, proses, produk itu belum tahu, belum paham kami Bu. Begitu pun dengan teknik penilaiannya, kami juga nggak paham sama sekali Bu. Iya, oke. Nah, Ibu udah cerita tuh sebagian dari yang Ibu pikirkan. Nah, jadi menurut Ibu, pembicaraan kita hari ini tujuannya apa sih? Gitu loh. Saya itu ingin mendapatkan solusi dari permasalahan yang kami hadapi tadi Bu, yaitu masih kurangnya pemahaman, kesiapan kami sebagai tenaga pendidik ini dalam menerapkan kurikulum merdeka ini dalam mempelajari pembelajaran berdiferensiasi, khususnya diferensiasi konten Bu. Saya nggak begitu paham gimana itu teknik penilaiannya, apa yang mesti dilakukan oleh guru pada kurikulum merdeka ini, saya bingung Bu. Iya, seperti itu ya Bu ya. Mudah-mudahan dengan obrol-obrol santai kita hari ini ya Bu ya bisa menemukan solusi terbaik, itu harapan kita ya Bu ya. Iya, tentu saja Bu. Iya, oke. Kira-kira nih Bu, kalau di dalam rubrik penilaian gitu ya Bu ya, kira-kira posisi Ibu sekarang itu kalau dari rentang nilai 1 sampai 10 tentang IKM tadi ya, Iya. tentang pembelajarannya, teknik asesmennya, itu kira-kira Ibu sekarang tuh pada posisi berapa? Masih di skala 5 Bu. Di skala 5 ya Bu ya? Iya. Oke. Nah, harapannya nih, Ibu nanti tuh harapannya pengen menuju berapa nih? Kan kita pastinya ada harapan ya, Iya. gitu kan? Paling tidak di skala 7 atau 8 Bu. Kalau Iya. bisa sih di angka 8 Nah. supaya kan bisa melakukan pembelajaran yang berpihak pada murid. Iya. Oke, kalau seperti itu, apa hambatan Bu Nur Habibah dalam persiapan pembelajaran berdiferensiasi? Nah, pada kurikulum merdeka ini, Bu. Jadi begini Bu, kan kami guru itu belum terbiasa sebenarnya buat RPP ini Bu sendiri sampai dengan penilaiannya. Selama ini kami selalu mengcopy paste dari internet, itu kami jujur ini Bu. Nah, ditambah lagi ini sudah pindah ke kurikulum merdeka, bagaimana menyesuaikannya dengan kondisi sekolah, bagaimana menyesuaikan modul itu sesuai dengan kebutuhan belajar murid, kemudian ditambah lagi bagaimana cara teknik penilaiannya itu Bu. Tambah bingung kami Bu, yang ke-13 dulu aja sering copy paste, apalagi udah kurikulum merdeka, udah kurikulum baru. Oke. Kira-kira nih, apa yang menjadi kekuatan Ibu untuk menghadapi masalah Ibu? Kekuatan dari diri Ibu loh ya. Gitu. Sebenarnya kami, saya sendiri bersama rekan-rekan sekolah itu punya semangat yang tinggi kami itu Bu. Mungkin kami bisa bertanya mengenai cara dan teknik penilaian, kemudian bagaimana cara membuat modul ajar dalam kurikulum merdeka ini dengan berkoordinasi dan bertanya dengan instruktur kurikulum, mungkin juga pengawas sekolah atau narasumber gitu. Iya. Nah, dari kekuatan yang Ibu miliki nih, kira-kira rencana apa yang akan Ibu lakukan? Nah, jadi begini kan Bu, Ya. kami itu kan setiap bulan ada kegiatan KKG nih, pertemuan Ya. guru gitu. Nah, biasanya ada didatangkan penyampaian dari guru pemandu dari sekolah penggerak. Sekolah penggerak itu kan yang sudah melakukan implementasi kurikulum merdeka lebih dahuluan dibandingkan kami yang mandiri ini. Jadi di tempat KKG tersebut kami bisa mendengarkan penyampaian langsung dari mereka.
bagaimana teknik dan cara pembuatan teknik penilaian atau cara pembuatan modul ajar dalam kurikulum Merdeka itu, Bu. Mungkin kami juga bisa bagaimana cara membuatnya secara langsung, kemudian minta koreksi langsung seperti itu. Kalau seperti itu, bagaimana langkah Ibu untuk mengatasi masalah tersebut? Jadi saya akan mengajak teman-teman saya, Bu, kemudian mengidentifikasi apa saja permasalahan yang kami hadapi. Kemudian nanti kami bertanya dengan instruktur pada saat kegiatan KKG tersebut, apakah ini sudah benar atau belum. Kita akan membuat praktik pembuatan per individu modul ajarnya nanti. Begitu juga dengan teknik penilaiannya. Nanti mau dinilai gitu sama instruktur pada saat kegiatan KKG apakah sudah benar atau belum gitu, Bu. Oke. Gimana cara mengidentifikasinya? Ya, instruktur itu kan sudah benar, misalnya alur modul ajarnya, apakah teknik penilaian sudah ada, apakah modul sudah terdiferensiasi apa belum gitu, Bu. Oke, iya, itu ide bagus sekali ya, Bu ya. Oke, terus bagaimana tindak lanjut Ibu yang akan Ibu lakukan? Yaitu misalkan tadi kan udah mengidentifikasi masalah-masalah teman ya, tadi kan. Nah, terus teknik penilaiannya gimana? Ya, saya akan menemui kepala sekolah untuk menyampaikan apa saja yang Bapak Ibu guru hadapi itu dalam melaksanakan implementasi kurikulum Merdeka ini. Oke, iya. Jadi melibatkan kepala sekolah ya, untuk kegiatan itu tadi gitu ya, Bu ya. Oke. Nah, ya jadi ada kolaborasi juga dengan kepala sekolah yang ikut terlibat seperti itu. Oke. Nah, itu sangat bagus sekali ya idenya gitu ya, Bu ya. Oke. Nah, kira-kira nih untuk melihat aksi nyata Ibu, identifikasi masalah, langkah apa yang akan Ibu lakukan ketika udah ada kolaborasi dengan kepala sekolah tadi? Jadi saya akan menggandeng seluruh guru yang ada di sekolah saya Ya. untuk berkoordinasi dengan instruktur kurikulum, pengawas pembina, bahkan dengan kasih kurikulum di bidang ikut gitu, Bu. Oh, sungguh itu ya keterlibatan yang sangat bagus sekali ya, Bu ya. Iya. Nah, dari identifikasi masalah tadi yang baik ya identifikasinya, terus melibatkan kepala sekolah gitu kan. Oke, langkah Ibu akan itu berkoordinasi dengan pengawas tadi ya. Iya, seperti itu, bagus sekali idenya ya. Oke, sepertinya Ibu udah menemukan ya solusinya kalau seperti itu. Iya, Bu. Iya. Nah, selain itu ada lagi nggak langkah selanjutnya yang akan Ibu lakukan? Ada lagi satu lagi, saya akan melakukan proposal IHT kegiatan optimalisasi teknik penilaian dalam kurikulum Merdeka untuk memenuhi kebutuhan belajar murid ini, Bu. Iya, buat proposal gitu ya. Iya. Oke, ide yang bagus sekali itu tuh ya, Bu ya. Oke, nah jadi nggak sabar nih Bu pengen ngelihat aksi nyata yang akan Ibu lakukan gitu ya. Bergabung dengan kolaborasi dengan KKG tadi kan buat proposal untuk kegiatan IHT gitu tadi ya. Oke, tetap semangat ya Bu ya. Ternyata solusinya udah didapatkan tadi itu dari kita obrol-obrol santai tadi ya Bu ya. Oke, nah mudah-mudahan Ibu pasti bisa ya, tetap semangat ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu sudah mau mendengarkan curhat saya. Jadi saya merasa lega Bu. Saya tidak bingung lagi apa yang harus saya lakukan gitu kan dalam mengatasi kegalauan saya tadi Bu mengenai implementasi kurikulum Merdeka ini. Iya, oke, ditunggu informasi selanjutnya ya Bu Nur Habibah ya. Iya Bu, ya Bu. Iya, kayaknya obrolan kita cukup sampai di sini. Kayaknya udah bel mau pulang sekolah nih. Ayo kita siap-siap pulang sekolah ya Bu ya. Iya Bu. Terima kasih ya Bu ya. Iya, sama-sama. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Isti, bagaimana hasil percakapan coachingnya tadi? Sudah berjalan dengan baik dan lancar ya Bu? Iya Bu, alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar dan saya juga senang Bu. Alhamdulillah, senang sekali ya Bu Isti. Nah, setelah melaksanakan observasi bersama coach tadi, ada sedikit pertanyaan yang akan saya tanyakan dengan Ibu Isti ya Bu? Ya, silakan Bu. Nah, pertanyaan yang pertama, setelah melaksanakan percakapan coaching tadi, apa saja yang sudah didapat terkait dengan indikator pencapaian yang diinginkan?
Iya, di sini tadi saya sudah melakukan berdasarkan alur kita ya Bu ya, dari tujuan, terus ada identifikasi, terus rencana aksi, dilanjutkan dengan ada tanggung jawab seperti itu ya. Dan kemudian di sini saya juga menggali Bu, menggali potensi dari si koci untuk menemukan solusi dari permasalahannya itu gitu. Iya. Baik Bu Isti, jadi Ibu tadi sudah berhasil melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur Tirta. Sesuai dengan yang tadi saya amati, juga ada beberapa catatan ya Bu Isti. Sudah berhasil menyampaikan sesuai dengan alur Tirta, sudah menanyakan tujuan kepada coaching, mengidentifikasi permasalahan, kemudian Ibu Isti tadi sudah mengarahkan untuk mencari aksi yang sebaiknya dilakukan oleh coaching sehingga dia menemukan rasa tanggung jawab, kemudian yang akan dilaksanakannya dengan baik. Oke, tadi juga saya sudah mendengar percakapan dengan coaching. Ibu sudah fokus coachingnya tadi, artinya Ibu ada present, ada kehadiran penuh, mendengarkan secara aktif, dan tentunya Ibu mengajukan pertanyaannya tadi juga berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Luar biasa sekali Ibu Isti tadi dalam melaksanakan coaching ini. Mudah-mudahan coaching yang dilaksanakan hari ini ya sukses untuk Ibu Isti ke depannya nanti dan diberikan kemudahan untuk melaksanakan coaching berikutnya nantinya ya Bu. Nah, Bu Isti boleh satu lagi saya bertanya? Boleh. Iya, satu lagi ya Bu. Iya, Nah, silakan. untuk kedepannya kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan coaching yang sudah Ibu Isti lakukan tadi? Iya, kompetensi yang ingin saya kembangkan di sini saya ingin mendalami terus memahami alur Tirta itu lebih lagi ya, lebih dalam lagi supaya coaching selanjutnya itu menjadi lebih baik. Waduh, luar biasa. Ibu akan mendalami lagi ya alur Tirta supaya lebih baik ke depannya lagi. Baik Ibu, terima kasih sudah melakukan sesi tanya jawab ini, kemudian sudah melakukan observasi menggunakan proses coaching dengan alur Tirta. Saya akhiri sampai di sini ya Bu. Terima kasih atas kesempatannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Isti. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya, makasih Bu. Iya, sama-sama Bu. Iya. Demikian demonstrasi kontekstual yang kami lakukan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi. Salam dan bahagia.